Ya, kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami hadir di hadapan Tuhan, mengucap syukur berterima kasih di mana Tuhan sudah memimpin kami dari pagi hingga malam hari ini di Jakarta. Dan kami berdoa juga mengucap syukur Tuhan memimpin dari malam hingga pagi ini di Amerika, sehingga kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk berkumpul bersama-sama keluarga, untuk bisa hadir di tempat ini, di tempat waktu yang sama. Kami ingin belajar mengenai firman Tuhan. Tuhan buka hati pikiran kami, supaya kami boleh menerima apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Kami tahu Tuhan, di masa-masa krisis seperti ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami hanya bisa memohon dan meminta kepada Tuhan, supaya kami belajar untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, di mana kami boleh dapat selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas waktu yang Kau sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan sendiri boleh berkarya di dalam pertemuan kami, Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Kuduskan kami supaya kami menerima firman itu dengan baik. Biar firman itu yang Kau taburkan di dalam hati kami, Engkau tanam di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga firman itu hidup melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kayaknya si Yung ini ya, kurang bagus ininya ya, internetnya. Yung. Dengar nggak Yung? Hah? Dengar nggak? Ada ya yang lama. Kenapa? Cuma soalnya putus-putus aja, apa sinyalnya jelek. Iya, lu mungkin harus ke depan kali Yung. Yang bagus ya. Hah? Musik ke depan ya. Putus-putus nggak? Enggak. Memang sinyalnya di sini nggak bagus, nggak tahu. Kayaknya internetnya nih. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan bicara mengenai hati. Sebenarnya topik ini sudah saya lakukan kemarin bersama teman-teman di Atlanta. Jadi saya akan bawakan topik hari ini adalah mengenai hati. Arti hati di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu sangat jelas sekali mengenai apa itu hati. Kita buka di Matius 22 ayat 35 sampai 40. Ayat 34 kita mulai. Matius 22 ayat 22 ayat 34. Baik. 34 sampai berapa? Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya bacain ya, biar cepat. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Ma? Kalau nggak dapat, kan saya bacain, dengar aja dulu ya. Kalau nggak dapat, dengar aja. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita belajar bahwa
Signal kurang bagus ini. Anyway, saya lanjut terus ya. Kita sebagai orang Kristen, sudah berapa lama kita hidup sebagai orang Kristen? Kita hidup kebanyakan kita melakukan ritual-ritual, tradisi-tradisi Kristen, yaitu pergi ke gereja, lalu makan-makan mungkin sama saudara-saudara, teman-teman yang lain. Tapi kita tidak pernah mengerti apa itu kekristenan. Di dalam pertemuan-pertemuan kita di Amerika ini, saya selalu pakai moto. Kita punya moto sebelum kita mulai. Moto itu simbol bagaimana seorang Kristen itu. Lalu sebelum saya mulai, saya selalu tekankan bahwa kekristenan itu adalah perubahan. Kekristenan itu perubahan dari apa? Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi sempurna. Kemungkinan besar kita tidak bisa sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita akan sempurna pada saat Yesus datang kedua kali, dan kita diubah hidup kita menjadi sempurna. Di sanalah kita mencapai kesempurnaan. Nah, jadi ingat, setiap kali kita mau berkumpul seperti ini, saya akan bertanya, apa itu kekristenan? Kekristenan itu adalah perubahan. Sekali lagi, perubahan. Kalau kita tidak pernah berubah dalam hidup kita tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak pernah mau berubah, percuma jadi orang Kristen. Kita buang-buang waktu. Karena apa? Karena pada saat Yesus datang kedua kali, Yesus akan bilang, aku tidak mengenal kalian. Hanya mereka saja yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa itu kerajaan? Apa itu kehendak Tuhan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yang barusan kita baca di Matius 22. Yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dikatakan dengan sama itu sama-sama equal, itu adalah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Yesus dalam pelayanan dia tuh selalu dikelilingi sama orang-orang yang berdosa. Nggak pernah Yesus dikelilingi sama orang-orang yang benar. Nggak pernah Yesus dikelilingi sama orang-orang yang hidupnya itu seperti pendeta, seperti gembala sidang, yang sepertinya mereka itu kudus. Tapi Yesus itu selalu dikelilingi dengan orang-orang berdosa. Di sini ditekankan di ayat 30 di ayat 35, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus sendiri menekankan pertama kali dikatakan segenap hatimu. Kenapa nggak ditanya segenap jiwamu dulu? Atau segenap akal budimu dulu? Kenapa disebut segenap hatimu dulu? Banyak sekali di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, berbicara mengenai hati. Dan salah satu yang terbaik adalah di sini, karena Yesus sendiri yang bicara mengenai hati. Pada zaman Alkitab, hati itu diperkirakan artinya adalah keputusan, perasaan, dan proses pemikiran. Jadi kalau ada keputusan, ada perasaan, dan juga ada proses pemikiran, itu semuanya berasal dari hati kita. Artinya apa? Hati itu dianggap sebagai pusat kendali dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pusat kendalinya itu di hati kita. Banyak orang bilang pakai pikiran kita. Ternyata bukan, di hati kita. Pusat kendali dalam membuat keputusan, perasaan kita, juga proses pemikiran kita, itu semua berasal dari hati. Jadi hati itu, di dalam Alkitab, itu tempat di mana kita memiliki kehendak, memiliki sikap,
dan niat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendak, sikap, dan niat, itu semua berasal dari hati kita. Sumber pikiran kita, tindakan kita, kata-kata kita, itu semua berasal dari hati. Firman Tuhan jelas menyatakan seperti itu. Saya kalau berbicara mengenai firman Tuhan selalu ada referensinya. Referensinya itu semua dari firman Tuhan sendiri, dari Alkitab. Jadi nggak ada satu kata pun yang saya katakan ini sesuai itu berdasarkan opini atau berdasarkan pikiran saya sendiri. Itu salah. Semua harus ada referensinya. Karena orang bertanya, referensinya di mana? Saya akan berikan referensinya. Tapi malam ini kita nggak akan berikan referensi kebanyakan. Kita hanya mau belajar sekedar apa itu arti dari sebenar hati. Jadi, boleh dikatakan hati itu adalah siapa kita sebagai pribadi. Pada dasarnya, hati itu adalah kita sendiri. Hati itu mewakili kita sebagai keseluruhan. Dengan hati, kita memilih antara yang baik dan yang jahat. Hati kita tuh selalu berpikir, mana yang baik, mana yang jahat. Bukan dari pikiran kita. Hati kita yang berkata, ini baik, ini jahat. Atau ini baik, ini tidak baik. Hati kita itu mengirimkan pesan, signal. Apakah ini sesuatu yang benar? Apakah ini sesuatu yang salah? Jadi hati kita yang mendorong kita untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kita memiliki hati yang berhubungan langsung dengan Tuhan, kalau hati kita selalu berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan gampang sekali kita memilih mana yang baik. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk bisa memilih dari hati kita mana yang baik. Karena hikmat itu datang dari Tuhan sendiri. Kalau kita buka di Mazmur 119 ayat 9, kalau kita buka di Mazmur 100, saya akan bacakan ya. Mazmur 119, ini ayat yang terkenal, sangat terkenal. Dulu di sekolah karunia ada satu ayat namanya Mazmur 119 ayat 9. Saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda, kita anak-anak muda, mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kita katakan, kelakuan kita, tindakan kita, perasaan kita, putusan kita, itu semua berasal dari Enak. Tadi pegel. Yang di belakang. Oke. Kalau kita berpikir-pikir lagi, bagaimana kita caranya memiliki hati yang bersih? Pada dasarnya kita lahir itu hatinya bersih. Kita lahir dengan hati yang murni, yang bersih. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus seperti anak kecil. Karena anak kecil itu masih murni, masih bersih. Nah, hati seperti itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bersih. Nggak ada neko-nekonya, nggak ada sini sana, nggak ada belok kiri, nggak ada belok kanan. Jadi apa yang anak kecil katakan, ya itulah dia. Apa yang anak kecil mau lakukan, ya itulah dia. Kita sebagai orang tua tahu sifat anak kita masing-masing. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan, itu mencerminkan mereka sendiri. Kalau kita sudah dewasa ini, kadang-kadang orang tua pun kadang-kadang lupa. Ini anak saya bukan, saya nggak kenalin dia, karena ada berubah hidupnya. Nggak begini. Gitu. Jadi pada dasarnya kita lahir sudah murni. Tapi karena hidup kita semakin hari semakin bejat. Hidup kita semakin hari semakin tidak baik. Dosa itu berkembang. Dosa itu semakin hari semakin
lebih canggih. Dosa itu tidak diem begini, dosa itu berkembang. Contohnya, misalnya masih kecil kita berbohong, tentu berbohong. Waktu pada SD kita berbohong, SMP kita berbohong nggak? Justru kita berbohong lagi. SMA kita berbohong nggak? Kita berbohong lagi. Kuliah berbohong nggak? Berbohong juga. Sudah suami istri berbohong nggak? Juga berbohong. Pertanyaannya mungkin berbohongnya waktu SD sama berbohongnya pada saat SMA, hebat mana? Pasti hebat yang SMA, karena lebih canggih. Bohongnya lebih gampang, nggak ketahuan. Setelah lebih dewasa lagi, mungkin kita berbohong pun kita anggap itu tidak berbohong. Karena kita sudah kebiasaan berbohong dengan hal-hal yang lumrah. Saya ini bohong untuk kebaikan kamu. Dalam firman Tuhan, tidak ada orang bilang bohong itu untuk kebaikan. Tidak ada. Referensinya nggak ada sama sekali mengatakan bahwa saya berbohong untuk kebaikan. Nggak ada. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa apabila itu ya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak. Itu jelas firman Tuhan yang bicara, bukan saya yang ngomong. Memiliki hati yang murni, itu bahwa kita tidak setuju dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang berdosa, atau pikiran-pikiran atau hati yang tidak ingin melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita mempunyai hati yang murni, yang bersih, hati ini menolak. Menolak melakukan apa yang jahat. Bahkan kadang-kadang menyangkal pikiran-pikiran yang jahat. Kadang-kadang kita suka berpikir yang jahat, lalu hati kita menegur kita. Langsung kita buru-buru buang. Karena hati kita menyangkal, hati kita menolak untuk melakukan apa yang jahat. Di Mazmur 51 ayat 10, mungkin di Alkitab lain, Mazmur 51 ayat 12 mungkin ya, di Alkitab yang lain. Tapi di Alkitab saya, Mazmur 51 ayat 10. Saya bacakan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir. Tahir itu bahasa Indonesianya apa artinya? Ada yang bilang bersih, ada yang bilang suci, tak ternoda. Kita selalu meminta kepada Tuhan untuk kita bisa dibersihkan hatinya. Kita tidak bisa membersihkan hati kita sendiri. Tidak bisa. Kita harus selalu minta sama Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan membersihkan hati kita. Karena apa? Karena hati kita adalah kita. Hati kita mencerminkan hidup kita dan diri kita sendiri. Hati kita tidak menjadi murni atau suci atau bersih kalau kita sengaja berbuat dosa. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita tidak bisa bersih di sana. Tentu ada pertanyaan seperti ini. Pada saat saya berbuat dosa, lalu saya minta ampun, diampuni nggak sama Tuhan? Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan akan mengampuni kita 70 kali 7. Itu hanya kepada manusia, manusia terhadap manusia. Tapi kasih Tuhan itu sepanjang masa. Pada saat kita berbuat dosa, lalu kita kembali kepada Tuhan, meminta ampun, bertobat, Tuhan pasti ampuni. Tapi Tuhan tahu, manusia itu hati dan pikirannya tidak baik. Tuhan tahu, manusia dan pikirannya itu selalu melakukan apa? Saya berbuat dosa sekarang, saya minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Mempermainkan Tuhan. Tuhan tahu di sana. Dan Tuhan tahu, Tuhan pasti ampuni. Makanya ada firman yang lain, yang mendukung apa yang Tuhan kasih, yaitu pengampunan. Tapi ada firman lain yang mengatakan, janganlah kamu berbuat dosa pada saat kita dipanggil Tuhan. Jangan sampai kita melakukan dosa lalu dipanggil Tuhan.
repot. Nggak ada obatnya. Sebisa mungkin kita jangan sampai kita berbuat dosa setiap hari. Bukan berarti sebagai orang Kristen tidak pernah berbuat dosa. Sebagai orang Kristen itu pasti berbuat dosa yang banyak. Keselamatan itu sekali untuk selamanya, tapi pertobatan itu sampai Yesus datang kembali kedua kali. Pertobatan, 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 pertobatan. Orang sebesar Rasul Paulus yang dalam hidupnya mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Sehebat Paulus aja minta ampun sama Tuhan. Sehebat Paulus aja bilang, Tuhan, tolong angkat duri dalam daging saya ini. Apa artinya duri dalam daging? Kenapa Paulus tidak bicara duri dalam roh? Kenapa duri dalam daging? Daging melambangkan dosa yang ada di daging dia. Banyak yang bilang, apa sih duri dalam dagingnya si Paulus? Ada yang bilang dia kena epilepsi, ada yang dia bilang dia kena apa penyakit macam-macam penyakit ini penyakit itu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan dia sakitnya apa. Tapi yang pasti firman Tuhan mengatakan duri dalam daging, dosa. Dia melakukan dosa. Kalau duri dalam daging berarti duri itu di dalam daging nempel terus dan dia lakukan terus. Dosanya apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi dia melakukan dosa itu lagi, dosa lagi, dosa lagi. Ini Rasul Paulus loh. Orang hebat. Tapi Yesus mengatakan apa? Cukup kasih setiaku kepadamu, supaya di dalam kelemahan kita tetap memuji Tuhan. Jadi kalau kita melakukan dosa, kalau kita ada punya masalah, tapi kita datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kita. Apa itu hal-hal yang tidak murni? Contoh, tidak jujur, bohong misalnya, iri hati, menyimpan dendam. Dalam dunia sekarang ini, ada dua hal yang paling banyak dilakukan manusia saat ini. Pertama, iri hati. Kedua, dendam. Orang kalau sudah iri hati, akibatnya ke belakang adalah dendam. Dan itu banyak sekali dilakukan oleh manusia zaman now, zaman sekarang. Kalau kita tidak memiliki hati yang baik, yang murni, yang suci, iri hati dan dendam itu akan terus ada di dalam hidup kita. Banyak orang suka menyimpan iri hati, menyimpan dendam. Dia berpikir bahwa apa yang dia simpan itu orang nggak tahu. Dia lupa apa yang dia simpan di dalam hati dia itu mencerminkan hidup dia, mencerminkan hati dia, mencerminkan dia sendiri. Orang akan melihat. Dari mana tahu orang melihat? Misalnya contohnya saya iri hati dengan Licu. Setiap kali saya ketemu Licu, saya buang muka. Walaupun saya nggak bicara loh. Orang akan melihat action kita. Orang akan melihat tindak laku kita. Kelakuan kita terhadap orang lain. Wah, dia iri hati sama si Licu. Kenapa? Setiap kali lewat Licu, dia buang muka. Tapi di luaran saya bilang, enggak, saya nggak ada masalah dengan Licu. Tapi setiap kali ketemu Licu, saya buang muka. Misalnya. Karena iri hatinya itu ada di dalam hati dia. Dan kalau kita ngomong dalam hati, ya hati itu mencerminkan kita sendiri. Dan pada saat kita mau berubah, dari hidup yang jahat, hati yang kotor, hati yang tidak murni,
untuk kembali menjadi murni, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan hati kita yang bersih pada saat kita masih kecil. Makanya di dalam Mazmur 51 yang tadi kita baca, kita minta sama Tuhan untuk menahirkan hidup kita, membersihkan hidup kita. Kalau kita kembali atau dari yang tidak percaya menjadi percaya, itu yang dikatakan lahir baru. Lahir baru itu bukan sekedar bukan orang Kristen jadi Kristen, bukan itu saja. Yang paling dalam lagi, lahir baru adalah bagaimana hati kita itu berubah. Bagaimana hati kita yang jadinya jahat minta ampun menjadi baik. Menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu rentetan sebuah kalimat-kalimat dari firman Tuhan sendiri yang pada dasarnya itu membuat kita, ini udah tinggal 10 menit lagi, nanti kalau mati nyambung lagi sedikit, nggak apa-apa. Jadi firman Tuhan itu jelas, kalau kita menjadi lahir baru, berarti bukan hanya kita dari yang tidak percaya menjadi percaya, tapi lebih dalam lagi bahwa kita merubah hati kita. Perubahan hati di dalam diri kita itu mencerminkan bagaimana kehendak Tuhan yang mau dari hidup kita. Dan firman Tuhan yang lain mendukung ini semua adalah bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itu semua berentet, itu semua ada hubungannya. Lahir baru, hatinya dibersihkan. Setelah hatinya dibersihkan, Yesus masuk, lalu firman Tuhannya keluar lagi. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita itu harus mencerminkan apa yang Kristus teladani. Bukan kita mau menjadi Kristus. Bukan kita mau menjadi Tuhan. Tapi apa teladan Yesus? Teladan Yesus yaitu ya dua tadi yang kita baca. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihilah manusia. Kalau kita tidak memiliki kasih kepada manusia, itu belum menjadi syarat masuk ke dalam surga. Kalau cuma kasih Tuhan, tapi belum ada kasih manusia, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi manusia? Atau sebaliknya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi manusia? Jadi malam ini Tuhan mau mengetuk hati pikiran kita. Terutama hati kita. Yesus selalu mengetuk pintu hati kita. Yesus tidak pernah mengetuk otak kita. Enggak pernah. Yesus mengetuk hati kita. Dia ketuk pintu hati kita supaya kita mau buka hati kita. Mengundang dia masuk ke dalam hati kita. Dan dia akan ajarkan apa sih yang namanya kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita terpancar kepada orang luar. Kalau kita mulai berubah sebagai orang pengikut Kristus, boleh saya katakan orang Kristen, kalau kita sudah mulai berubah, siapa yang bisa tahu kita berubah? Orang-orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman lingkungan kita, tempat kita kerja. Mereka akan melihat ada perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita ada perubahan dalam hidup kita, itu akan menarik orang lain untuk bertanya, apa yang membuat kamu berubah? Kita nggak perlu khotbah yang banyak-banyak kepada orang. Tapi perubahan sikap, perubahan teladan, perubahan kata-kata, perubahan pikiran, perubahan tindakan, perubahan pengambilan keputusan yang didasarkan kehendak Tuhan, itu akan menarik orang lain. Matius 12 ayat 34 dan 35. Kita baca Matius, saya punya waktu 6 menit. Matius 12 ayat 34 dan 35.
Saya akan bacakan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yang ngomong ini siapa? Yesus dan Yohanes Pembaptis. Orang kalau punya perbendaharaan kata yang jahat di hatinya, apa yang dia katakan selalu jahat. Jelas, ular beludak itu disebutkan untuk siapa? Yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat. Mereka merasa dirinya hidupnya benar. Mereka merasa hidupnya kudus. Yesus mengatakan, kamu sendiri jahat. Karena perbendaharaannya jahat. Jadi apa yang dipikirkannya selalu negatif, tidak ada positifnya sedikit pun. Kita harus punya pikiran yang positif. Nah, kalau kita punya pikiran yang positif, dari mana asalnya? Dari hati kita yang positif. Kalau hati kita tidak pernah positif, bagaimana mungkin pikiran kita positif? Kalau hati kita selalu negatif, pasti pikiran kita negatif. Selalu. Nah, itu kita minta sama Tuhan, rubah. Kalau kita sudah bisa merubah semua ini, hidup kita akan penuh damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera itu hanya ada di hati, bukan di pikiran. Pikiran pusing segala macam karena hati kita nggak sejahtera. Tapi pada saat kita minta Tuhan merubah hati kita, kita mau ngomong apa adanya, pikir apa adanya, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kita nggak pernah pusing. Kita nggak pernah yang namanya tidak ada damai sejahtera. Hidup kita selalu damai sejahtera. Walaupun ada masalah dalam hidup kita, kita selalu mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Kita tahu bahwa di hati kita ada Yesus Kristus. Dia sudah melewati seluruh problema hidup kita. Dia sudah melewati dan bahkan dia sudah mengalahkan maut. Walaupun kita dihadapkan dengan maut hari ini juga, kita tidak pernah takut. Karena apa? Kita diberikan damai sejahtera pada saat kita bilang, Tuhan, aku serahkan nyawaku kepada Tuhan. Jadi malam ini, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk membuka hati kita. Malam ini Yesus mengundang kita untuk minta dibersihkan hati kita. Karena hati kita mencerminkan diri kita sendiri. Jadi, kalau kita tidak pernah mau berubah, kita buang-buang waktu. Apa yang kita pelajari, apa yang kita mengerti tentang Tuhan, itu salah semua. Karena apa? Bagaimana mungkin kita dapat mengucapkan hal-hal yang baik kalau kita sendiri jahat? Untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, untuk bisa berpikiran yang baik, kita harus punya perbendaharaan yang baik di dalam hati kita. Jadi malam ini, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berubah. Kalau kita tidak pernah berubah, kita buang waktu yang berharga. Oke? Sekian. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Kalau nggak ada, sebelum kita ini, saya mau tutup doa. Saya punya 2 menit, kita doa, nanti kita masuk lagi. Oke? Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu sempurna. Walaupun hanya waktunya sedikit, tapi Tuhan sudah menegur kami, Tuhan sudah memberikan kami hikmat, supaya kami tahu Tuhan, kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik apabila Tuhan tidak ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, malam ini kami mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kami, supaya Yesus berkuasa atas hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan Yesus teladani dalam hidup Tuhan Yesus, boleh kami teladani dalam hidup kami. Supaya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan menjadi sempurna. Karena Yesus sendiri yang menyempurnakannya, bukan kami. Bukan karena gagah kami, bukan karena pekerjaan kami. Tapi Yesus yang ada di hati kami, yang menyempurnakan seluruh pelayanan kami, kehendak kami, perasaan kami, pikiran kami.
Sehingga Kristuslah yang keluar dalam hidup kami, bukan kami lagi. Terima kasih Tuhan, biar sebentar firman Tuhan yang sudah Engkau berikan menjadi rema dalam hidup kami, Engkau tanamkan dalam hati kami. Dan terus Engkau pakai, dan terus Roh Kudus mengobarkan api ini. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus berkata, aku mengenal kalian. Masuklah ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur.